Kalau dari penanaman, Prima itu tanaman yang gampang. Dari segi dari petugas sendiri, selain yang diutarakan Pak Salim tadi, punya kelebihan apa dibanding varietas lain? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Nah, ini lebih menarik lagi Pak. Terus yang saya kan tadi ada 2 segmen Pak ya, pasar lokal, kemudian ke supermarket yang kelasnya premium. Nah, yang kelasnya premium sendiri itu sebenarnya jagung manis apa ada kriterianya Pak? Harus begini atau bisa masuk semuanya Pak? Kalau namanya kelas premium, otomatis ada kriterianya. Ada apa ya? Apa khusus ya, yang permintaan khusus ya Pak ya? Iya, khusus banget enggak, tapi pasti ada lah biar ya yang seperti saya bilang tadi, sesuatu itu kan pasti kalau pengen nilai lebih, pasti kita ya harus punya lebih. Punya barang yang bisa disodorkan juga ya Pak ya. Mungkin kalau kelas pasar itu nggak peduli jagung apa bagaimanapun ya. Nggak peduli ini, nggak peduli umur, nggak peduli kualitas, itu kan masuk aja ke Ya. kelas pasar tradisional. Pokoknya kita kan dihitung umurnya. itu ya Pak. Breednya mungkin dihitung juga. Tingkat kemanisannya juga, gitu. Daya tahan manis juga gitu, karena kan kita nggak selalu langsung habis kan. Oh, berarti Pak Salim itu kalau setor 9 kuintal sampai 1 ton dalam sebuah supermarket misalnya, itu memang nggak laku habis hari Pak ya? Enggak. Nah, Oh, itu berarti bisa besoknya lagi. Ya. Itu mempengaruhi nggak Pak? Mempengaruhi, maksudnya gini, mempengaruhi bisnis Pak Salim itu apa pernah ada pengalaman karena udah semakin lama terus barangnya sudah agak apa ya, mulai nggak fresh lagi, barang kembali itu pernah nggak Pak? Kalau barang kembali itu kan tergantung dari perjanjian. Oh gitu. Ada berarti apa ya, akad di awal ya Pak, ada MOU-nya ya, walaupun tidak secara tertulis ya Pak ya. Terus kalau untuk masalah apa tadi artinya? Ya itu tadi apa masalah ketahanannya itu Pak, nggak laku dalam sehari. Ketahanannya dimanapun itu kalau jagung manis, kalau ditunda pemakaiannya, pasti kemanisannya akan berkurang. Pasti. Tunda untuk dikonsumsi ya Pak, dari fresh kita petik hari ini misalkan, kita petik, kita kemas, kemudian di store, terus Dibandingkan dengan besok itu kemanisannya pasti berkurang. Cuma tingkat kurangnya itu tiap varietas beda-beda. Nah oke, masuk sekarang. Saya tertarik lagi. Tingkat kemanisan beda-beda itu yang bagaimana? Misalkan Prima dengan yang lain tuh bagaimana selisihnya, range-nya waktu bagaimana Pak? Jadi seandainya gini, Prima yang sudah 2 hari dari masa petik, Sekarang 2 hari kemudian. hari kemudian kita kan memang tidak punya lab, jadi modalnya lidah tok. Ada L tapi bukan lab, Iya. lidah. lidah. Iya. Nah, itu nanti kan kita coba. Oke. Oh ini, 2 hari rasanya gini toh. Yang satu kita coba ya, paling enak kan direbus atau dimakan langsung. Langsung Gitu ya, kan. betul. Mentah Itu saja kan manis. paling praktis ya. Iya. Oh kok gini ya? Itu aja udah. Ya cuma sederhana begitu. Iya. Dengan ala kadarnya ya, Ya. sudah bisa kita itu sudah bisa menilai ya Pak ya. Ya. Oh, ini berarti kalau Prima itu walaupun berkurang ini tingkat kemanisannya tadi kan Pasti Pak. berkurang. Kan nggak mungkin lah jagung manis apapun itu sudah selang 1 hari apalagi 2-3 hari itu nggak berkurang kemanisannya lah. Ya. Impossible kan Pak ya. Impossible. Kan kayak nggak mungkin. Ya. Tapi kalau pengalaman dari yang informasi Pak Salim itu lebih lama atau bagaimana dengan varietas yang lain? Kalau untuk Prima ini tingkat kemanisannya akan tahan lebih lama. Walaupun berkurang ya Pak? Walaupun apanya itu? Kemanisannya berkurang. Tapi lebih lama gitu. Durasinya mungkin ya? Durasinya gitu. Oke. Kalau yang lain Pak, bertahan Jadi berapa mungkin lama? Untuk yang lain itu mungkin 2-3 hari wis sepo. Prima itu Sudah. 5-6 hari baru sepo. Sepo itu? Supaya enggak Berarti- manis lagi gitu loh Pak. Oh, tawar ya, hambar ya, tawar, hambar lah ya. hambar. Hambar Pak Le ya. Langsung maklum mau Jawa. Ya nggak apa-apa. Wah kita kan ya di Jawa Pak gitu ya. Yang penting sahabat bisi tahu maksudnya gitu aja. Tahu, Pak. Pak. Berarti Hambar lah. hambar ya, berarti
sudah nggak ada manis-manisnya sama sekali ya, Iya, Pak. udah ada Tapi kalau rasa-rasanya lagi. Prima ini walaupun kemanisannya berkurang ini bisa bertahan 4 sampai 5 hari ya, Pak. Iya. Oh, betul juga. Memang begitu ya, Mas? Iya, memang begitu. Memang betul. Kalau Pak Salim ini ndak bicara seperti itu pasti sudah dikomplain sama Itu yang di story itu, yang Pak di ya. story itu, Pak. Nah, ini keistimewaan Prima itu di situ, Pak. Jadi dia meskipun meskipun klobotnya ndak terlalu hijau, tapi masih seger. Tapi kelihatan seger. Tapi Oke. dalamnya itu masih seger sampai kuat sampai 6 hari. Kalau mohon maaf ini, menurut pengamatan saya itu, kalau saya sebagai konsumen, Pak ya, kalau jagung manis kita butuh dalam kemasan seperti ini, saya nggak mau peduli dengan klobotnya. Toh ini kan dalamnya kelihatan. Iya, Pak. Ininya mau kuning, kan semakin hari kan semakin menguning. Tinggal nanti kuningnya itu kuning banget atau kuningnya lama, kan itu kan tergantung varietas tadi tuh, Pak. Iya. Tapi kan yang penting dalamnya tuh, Pak. Kalau menurut Pak Salim sendiri, Pak, bedanya ini, mohon maaf ke yang pengalaman dulu ya. Oke, Nanti siap. kalau saya tanya ini pasti Api itu. Tugas. ya untuk gas ngapain ini dia, Pak. Ngecap mesti nomor 1 ya, Pak ya, gitu. Ini sehubungan dengan tadi daya tahan simpan tadi, Pak. Itu varietas jagung Prima ini, jagung manis Prima ini dibanding yang lain tuh lebih mudah kisut atau enggak? Ini ya, dalamnya. Kalau saat ini paling jagoan ya Prima, nggak gampang kisut. Jadi untuk yang lebih dari 1 hari 2 hari itu ininya juga nggak mudah kisut ya, Pak? Bahkan 3-4 hari aja belum kisut. Makanya pasar juga suka ya, Pak ya, yang ini. Pak Salim sendiri Ya. belum berubah dari Belum. tergiur dengan hati yang lain. Belum kelain hati. Ya, belum kelain hati, masih kekeh dengan ini itu ya, Pak. Ya. Bener juga yang disampaikan Mas Arjun tadi. Iya. Mesti kalau ini jagung manis varietas Prima ini ke supermarket itu mesti kalau kan komplain ya, Mas. Iya, pasti komplain, Jagung Pak. mus nggak usah kamu story. Padahal yang store sana kan beberapa merek juga ya, Pak ya. Iya. Bukan Prima saja kan. Artinya suppliernya itu kan bukan Pak Salim saja kan. Iya. Ada supplier lain dengan merek yang lain. Ada yang lain tuh ya, Pak ya. Kalau pokoknya saya minta pasokan jagung manis saya, misalkan saya pemilik supermarketnya itu yang dari Jeng Ayu. Nah, ya kan? Jeng Ayu saja. Karena apa? Jeng Ayu ternyata pakainya varietas jagung. Prima. Kembali sekarang ke Mas Arjun nih. Sebelum saya ke Pak Salim lagi, karena semakin lama tuh kayaknya itu banyak yang dikorek nih ya. Iya, Pak. Dari beliau ini. Saya itu nggak marem bahasa Jawanya itu. Kalau nanti saya pulang tuh ilmu beliau belum tak korek semua. Ya, Ini belum baru dibawa diucapkan. semua. Iya. Nah sekarang ke Mas Arjun sebagai petugasnya BC, terutama untuk jagung manis. Jagung manis varietas Prima ini kemanisannya yang saya tanyakan dibanding dengan varietas jagung BC yang lain kan jagung manis BC yang lain kan banyak juga kan. Iya. Itu memadai apa tidak kalau menurut Mas Arjun? Memadai, Pak. Untuk jagung manis Prima itu tergolong jagung manis yang breednya tinggi. Bisa sampai berapa kira-kira? Bisa nyampe 13. Di musim kemarau? Di musim Di musim kemarau penghujan? sama saja, hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama. Cuma bedanya nanti di umur panennya, Pak. Kalau kemarau sama Penghujan. itu kalau kemarau mungkin agak lebih panjang. Nah, itu tapi untuk rasa kemanisan kita untuk Prima ini tergolong kemanisannya Stabil yang tinggi ya? ya. Stabil ya berarti Iya, ya? stabil. Oke. Tergolong jagung manis yang rasanya manis, Pak. Oh, berarti kan tidak menjadi kendala ketika Pak Salim itu mau tanam musim apapun, mau pengemasan ke apapun, store di bulan apapun, di musim apapun nggak pengaruh juga, Pak ya? Enggak. Masalah kemanisan gitu ya? Coba dikorek lagi, Pak. Iya, berarti cocok gitu loh istilahnya. Memang faktanya seperti itu ya, Pak ya. Terus kalau dari sisi ini, Pak, istilahnya saya ingin tahu prosesnya sebelum jadi seperti ini itu prosesnya pakai manual kita sendiri di wrap kayak gini atau ada semacam alat
dikerjakan sendiri atau bagaimana Pak? Prosesnya sebelum jadi ini. Ya sebelum jadi itu ya kita manual. Ada alatnya manual ya Pak ya? Alat. Ya buat wrappingnya. wrappingnya itu ada ya, gitu ya, berarti jadi bukan alat otomatis. ya bukan otomatis, manual, kita tetap pakai tenaga manusia. Itu dikerjakan sendiri Pak Salim Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman, berarti punya tim juga ya, karena itu tadi Karena Kuota. panik gak pantas. nah, kuotanya itu ya Pak ya, ya benar-benar pantas juga ini ya. Mau masuk ditangani sendiri ya, terus bosnya nangani diri gitu. Saya ini Pak, ingat nama Salim itu, saya jadi ingat konglomerat di Indonesia Pak. Udah ngajak Pak. Ya belum Pak, belum. Kita nanti amin nih. Saya nanti ingatnya itu kan Lim Sulyong kalau nggak salah, itu kan namanya Salim juga Indonesia ya. Ya mudah-mudahan Pak dengan Salim. Nah, hampir hanya nama Salim itu dengan dilengkapi Muhammad itu, kedepannya Pak Salim ini menjadi konglomeratnya Jagung Manis Prima di Kediri loh Pak. Amin. Nah, ya kan? Kita kan ya juga ikut mendoakan kan ya Mas Iya Arjun, Pak, ya? kalau Apalagi nanti Primanya juga bisa ikut berkembang gitu ya Pak. Oke, kembali ini berarti secara manual bersama tim, bersama karyawan lah ya istilahnya, ada beberapa untuk mengemas wrapping seperti ini. Nah, jadi kalau isinya Pak, saya lihat kan ini kan rata-rata kok 5, atau memang permintaannya itu satu kemasan gini harus 5 biji atau bagaimana Pak? Atau timbangan? Pada dasarnya mereka sistem timbangan. Kadang kita sendiri yang Mengondisikan? mengondisikan kalau jagung terlalu gede, daya belinya nanti gimana, akhirnya kita isi perlu 3. Oke. Jadi kita bayangkan orang membeli itu tidak keberatan gitu aja. Oh iya ya, pastinya kalau semakin besar kita isi, misalkan ini ukuran sekian itu dikasih yang gede juga 5, nanti harganya kan gram-gramnya juga, berarti harganya kan semakin tinggi. Aduh, mahal sekali, padahal butuhnya pengen sedikit kan gitu. Oke, masuk. Berarti tidak ada patokan khusus harus isi berapa ya Pak? Betul. Oh, mengkondisikan sendiri gitu, dikira-kira oh nanti kalau segini cukup dah. Bahkan kadang ada yang isi 4 atau isi 6, isi 3 itu ada ya Pak ya? Tidak harus Kalau 5. isi 6 kayaknya jarang. Jarang ya? Maksimal kadang 5. 5. Terus minimal biasanya kita 3 gitu. Nanti antara 3 sampai 5 kurang lebihnya itu kira-kira untuk standar berat berapa itu Pak? Yang segitu itu? Maksimal 1,5 lah. Gitu aja. 1,5 kilogram ya Pak dalam satu kemasan seperti ini. Baik isi 3, isi 4 maupun 5, tergantung besar kecilnya ya. Iya. Besar kecilnya apa itu buahnya ini ya Pak ya. Tapi memang harus kemasan itu harus memang disobek gini ya Pak ya. Disobek itu tujuan kita, itu kan tidak ada ketentuan keharusan. Tujuan kita untuk memperlihatkan isi jagung. Oh, ada punya tujuan khusus ya Pak ya. Gitu biar orang melihat. Benar. Ya benar. Tuh jagung kita warnanya gini. Kualitasnya seperti ini. Kualitasnya begini. Ditaruh di rak-rak itu kan kelihatan ya Pak di supermarket itu kan expired ada ini kan. Nah, terus oh enggak, ini yang kemarin kok belum susut. Nah, bersaing dengan varietas yang lain ya Pak ya. Masalahnya kan diantaranya Prima itu kan andalannya kan di situ. Kalau varietas lain 3 hari kan udah ambles ya Pak ya. Iya, udah mengkeret ya, mengkeret atau kisut-kisut itu Pak ya. Itu Jadi kan, kalau kita kan enggak. masih tetap itu keistimewaan mengembang. Primanya itu. Oke. Berarti Mas Arjun, walaupun Pak Salim ini di swalayan supermarket itu banyak pesaing supplier yang lain. Iya. Kalau ini Jengayu misalnya sama Jengkelin apa jeng-jengan kan ya, Jeng-jengan. kita nggak tahu. Itu kan ya store di situ. Nah, Dijejer-jejer. iya. Berani bersaing berarti. Berani Pak. Oh, ya. Makanya Pak Salim pede aja terus. Pak iya, Salim, berarti. Pak Salim sementara ini pakai Prima ini saya koreksi di lapangan memang tidak ada kendala untuk retur gitu loh Pak. Pantuan Mas Arjun sendiri Iya, ya? tidak ada. Oh, jarang sampai jagung itu diretur. Kalau memangnya itu cepat ambles kan pasti cepat diretur. Iya, Nah, betul, itu ternyata betul. enggak diretur. Nah, itu memang
keistimewaan Prima itu di situ. Meskipun sudah 4 hari, tetap rasanya tetap masih jagung manis. Gutnya Benar. masih tinggi, meskipun Benar. agak berkurang. gitu loh, Pak. Setuju. Saya dengan statementnya Mas Arjun maupun Pak Salim saya setuju. Setujunya begini Pak. Dari sisi seorang pengusaha seperti Pak Salim ini tentunya pengen jadi duit dan tidak pengen ada rugi. Iya. Ya, barang apa yang sudah kita upayakan, kita setorkan, tentunya nggak kepingin juga kembali. Karena kembali kan sudah nganter biaya transport, ngambil lagi juga transport lagi, mengurangi biaya yang tadi harusnya laku 1 ton, returnya ada 2 kintal, 3 kintal. Iya. Berarti ya uangnya kita berkurang. Jadi saya setuju. Makanya kenapa beliau ini masih bertahan menggunakan varietas yang lain. Kalau dari yang Pak Salim tahu, dalam sebuah supermarket atau katakanlah seperti swalayan yang di story itu, berapa banyak sih yang menggunakan merek lain pesaingnya Pak Salim supplier itu? Ada berapa Pak? Biasanya swalayan atau minimarket itu pasti nggak mungkin punya satu supplier. Itu yang saya tanyakan. Pasti dia punya cadangan supplier itu pasti. Biasa sekitar 2 atau 3. Tapi itu dibatasi sama dia. Iya. Jadi kalau kemungkinan kita nggak ada, dia kan ada namanya supplier utama. Jadi kalau ini nggak ada, dia harus dia harus. Untuk memenuhi tiap hari ada barang di lapaknya ya Pak ya. Oke. Mereka kan nggak ada kata nggak ada. Kalau Pak Salim sendiri, Jeng Ayu sendiri ini yang usaha Bapak miliki dengan nama Jeng Ayu dengan varietas jagung manis Prima ini, yang ranking mana ini? Utama, 2 atau ketiga atau cadangan atau barangkali hanya pelengkap atau bagaimana? Di yang swalayan atau supermarket yang Bapak store Surabaya dan lain-lain. Alhamdulillah sampai saat ini bisa jadi pertama. Yang pertama ya Pak? Yang pertama. Berarti Mas Arjun, berarti dari visi kalau bisa mengupayakan ikut mendampingi supaya Pak Salim ini, Jeng Ayunya ini dengan bahan bakunya kita varietas jagung manis Prima ini jangan sampai kekurangan bahan baku Pak. Oh iya, Ya. itu selalu kita Itu bantu lah. dibantukan lah ya istilahnya, jangan sampai beliau ini ke sana diharapkan jadi pemasok utama, tapi nggak taunya panen di pasaran nggak ada ya. Ya itu, ya untungnya beliau punya lahan sendiri, walaupun nanti itu hasilnya itu kadang fluktuatif ya Pak ya, bisa mencapai, bisa enggak, tapi kebanyakan juga dari hasil panenannya bisa memenuhi Pak ya untuk seminggu 3 kali Pak. Kecenderungan besarnya tercapai. Bisa ya Pak. Nanti kalau musim kemarau itu biasanya melimpah. Malah lebih banyak ya Pak. Kalau di musim hujan lebih sedikit. Kenapa Pak? Kendalanya apa Pak? Bedanya? Ya, musim penghujan itu kalau saya sebagai petani itu mikirnya cuma gini, kalau musim penghujan itu malam kecenderungannya hangat. Mereka akan umur lebih pendek. Kedua, fotosintesisnya lebih sedikit. Oh, berarti cahaya materinya berkurang. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau tempat masaknya kurang, konsumsi maksimal ya susah. Ya, jangan-jangan misalkan ibaratnya masak beras, ya, jadi nasi yang sangat sempurna susah Pak ya. Bisa-bisa jadi bubur malah Pak. Oke, menarik. Berarti alhamdulillah, berarti untuk Prima sendiri Mas, berarti kan Pak Salim sebagai supplier itu ternyata juga di swalayan atau supermarket yang beliau kirim itu menjadi prioritas utama dibanding varietas yang lain. Ini kan membuktikan bahwa memang varietas jagung manis Prima dari Bisi ini memang pantas jadi unggulan lah ya, jadi unggulan ya Mas ya. Oke, kalau Mas Arjun, saya ingin tahu keistimewaan lain jagung manis Prima ini dibanding dengan jagung manis merek lain atau varietas lain, tidak hubungannya dengan untuk pengemasan. Khalayak ramai petani-petani bagaimana Mas? Cara responnya gimana Mas? Kalau untuk petani-petani
Dan untuk pedagang-pedagang Pak ya, ini semua segmen harus kita rangkul itu. Betul. Semua kalau untuk petani kita diuntungkan dengan wah Prima ini ketahanan bulenya bagus, perawatannya ya tadi, mudah. Terus Untuk yang di pasarnya kita jual sudah masuk untuk di pasar-pasar tradisional tadi kan sudah dibilang Pak Salim tadi ada 2 segmen pasar yang bisa masuk itu Pak. Segmen untuk yang premium dan segmen yang untuk tradisional. Nah, itu kan berarti untuk di pasar-pasar tradisional pun juga masuk juga. Jadi untuk petani yang ragu-ragu untuk nanam Prima sekarang itu jualnya mudah. Iya. Pasarnya sudah ada ya. Pasarnya sudah ada. Sudah kita selaku petugas FMD kita selalu keliling di pasar-pasar itu, Pak. Jadi kita mantau, oh Primanya itu di sini sudah terima apa belum? Di sini sudah ada di bagaimana gitu. Kita terus survei lapangan ya, bantu lah Pak. Mensurvei lapangan sekaligus kita promosikan itu, Pak. Jadi kalau yang belum tahu Prima, kemungkinan pedagang belum tahu Prima ya kita, oh Prima itu keunggulannya di mana? Oh bijinya bertahan lama, oh tingkat kemanisannya tinggi, itu perawatannya mudah tadi kata Mas Salim ya. Dari petaninya. Jadi lebih tahan sama penyakit juga ya, umurnya pendek gitu. Oke. Kalau itu pedagang. Kalau dari itu kan pedagang ini tadi kan pengusaha sudah bilang. Konsumen, ibu-ibu rumah tangga atau yang misalkan seperti saya ini yang senang juga jagung rebus, jagung bakar itu jagung manis Prima ini dibanding varietas yang lain menurut konsumen pernah nggak ada info apa? Oh sudah, itu sudah gini kita juga sudah mensurvei untuk konsumen-konsumen yang paling bawah Pak. Jadi kita suruh merasakan antara jagung manis Prima dengan jagung yang manis. Tapi tahu nggak ini varietas ini? Belum tahu. Jadi kita varietas AB ya. AB gitu. Kita masukkan Bu ini coba ini yang ini dicoba manisnya mana? Oh ternyata dari sekian banyak kita survei itu manis yang Prima. Nah, itu Pak, kalau sudah seperti itu kita beritahu bahwa oh yang ini yang manis ini varietasnya Prima. Kalau tadi kalau belanja di pasar itu cari yang jagung manis Prima. Jagung manis yang Prima. Makanya di labelnya Pak Salim ini kita beri label Prima Pak, supaya konsumen ngerti gitu loh, ngerti oh ini jagung manisnya Prima. Biar nggak salah pilih gitu loh. Betul. Saya jadi tadi teringat Pak Salim tadi sudah bilang bahwa apa itu lidah yang merasakan. Jadi kalau itu sudah bahasanya sepo. Iya. Mereknya apa tuh ini? Kan besok konsumen kan gitu ya Pak ya, ke supermarket atau swalayan itu kan dia akan milih juga. Oh kemarin aku beli ini ternyata merek ini kok sepo. Manisnya berkurang. Dalam mencoba yang ini, berarti besoknya lagi ke situ ya ujungnya ya tetap pakai itu gitu ya Mas Salim ya. Makanya jadi pemasok yang utama tadi begitu. Mungkin konsumen sudah pinter canggih-canggih Mas sekarang ya kan. Wong mereka juga ada Pak istilahnya membeli mengeluarkan uang tentunya kan mau yang enak kan ya Pak. Iya betul yang enak. Oh berarti Mas Arjun mumpung kesempatan ini bisa diinformasikan barangkali sahabat-sahabat BISI dimanapun berada lihat tayangan kita, juga konsumen jagung manis, kemudian pedagang, pengepul dan sebagainya, pengusaha bisa mendengar informasi secara langsung. Kalau seperti Jeng Ayu ini Primanya memang Prima asli, jadi jangan salah pilih. Nanti Primanya dari mana gitu loh, produksi dari mana kan gitu kan, ya kan gitu kan Pak Salim ya. Oh Prima ada barangnya Jeng Ayu, wow udah pede sekali. Oh berarti ini Prima asli. Asli, jangan ada yang Prima nggak bener gitu, Prima KW ya kan. Prima KW ya. Betul, setuju. Oke. Makanya kita bantu itu Pak, Pak Salim untuk nambahkan merek di situ. Cocok dengan namanya Pak, Prima. Prima itu kan kata-kata Prima itu kan sempurna ya Pak. Kondisi lagi prima. Prima itu keuangan lagi prima ya Pak. Ya, Pak. Situasi cuaca lagi prima, berarti kan Prima ini memang topnya top kan itu. Ya mudah-mudahan ya memang di lapangan memang lebih banyak disukai. Semoga harapannya memang ini Prima bener gitu Pak ya. Prima rasanya, Prima hasilnya, Prima dapat duitnya itu. Baik Pak, ini ternyata obrolan kita yang membahas satu saja sudah sekian lama ya, bisa bermenit-menit, berdetik-detik, bukan jam juga.
Saya kira tadi kita mau ngobrolnya apa, kemasan jagung manis. Ternyata setelah kita korek, kita ngomongin itu juga banyak juga ya Pak ya. Ya, Jadi di belakang kita ini apa kendaraannya Bapak ini membuat ini hasil dari panenan atau hasil dari panen. atau beli atau Ya, dari sawah sendiri? Dari sawah sendiri. Oh, sebagai bahan bakunya ya Pak ya. Berarti ini jagung prima yang masih seperti contohnya ini Pak ya. Dalam satu luasan itu Pak Salim punya berapa luas? Kalau meter persegi atau ru, ubin. Kita biasa. Bahasanya sini apa? Satuannya? Ru. Ru. Kalau sana kan ada yang bata, ada ru, ada ubin. Ini ru ya. Kalau bahasa Jawanya sini tadi apa? Luasan tadi? Satu apa? 900 apa tadi? Kalau saya boleh tahu. Bahasa sini kan ada, bukan ru apa tadi? Kalau sini ru Pak. Kalau ru ya mungkin berarti. bahasa yang dulu belum tahu saya. Ru ya, berarti ada ru. Gunung Patok. Ru. Oh, satu patok. Di atas. Oh, beda ya. Kalau di sini Di sini ru. 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 Di tempat saya ada yang ubin. Itu seluasan segitu itu rata-rata kalau tanam varietas jagung manis prima ini itu habis benih berapa Pak? Kalau kita biasanya itu satu ru itu 14 meter. 40 meter, betul. Kita biasa tanamnya sekitar 100 ru sekali tanam. 1.400 meter persegi. Karena untuk kebutuhan kita Yang kan, tadi ya, yang seperti itu. itu biasanya habis benih kalau 6 cepet berarti Metek ya? 250 gram kali 6. Kali 6. Nah, Berarti 3 kilo. Satu 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo benih ya? 1,5 kilo. Itu bisa berapa pohon sekitarnya Pak? Populasi dalam luasan segitu? kalau nggak salah 1750 kali 6 Pohon ya berarti Ya. ya, populasinya ya? populasinya. Rata-rata satu pohonnya menghasilkan satu buah atau bisa 2 Pak? yang bagus satu, Oke. tapi itu bisa dihasilkan 2 kalau jarak tanamnya yang agak lebih lebar. Renggang lebih lebar ya Pak ya? Tapi untuk spekulasi itu kan juga spekulasi Betul. tinggi. Karena apa? Nekat ukul. Nah, betul. Makin Populasinya lebar, berkurang. berkurang lagi. Makanya Memang- kita lebih baik yang standar saja. Spekulasinya dengan harapan. Yang 100 ru tadi Pak, 1.400 meter persegi itu dengan 1,5 kilogram benih itu rata-rata kan ini fluktuatif ya Pak. Lagi-lagi musim, cuaca, kemudian hama penyakit kan juga mempengaruhi tingkat keberhasilan. Rata-rata yang sering Pak Salim panen dalam luasan itu menghasilkan bahan baku ini berapa ton? Kita itu kan wilayah-wilayah dataran agak rendah ya sini. Iya, rendah. ya? Berapa meter persegi sih Mas ini? Sekitar Ada 200. Enggak ada Pak. Oh, Nggak berarti ada. dataran rendah. Dataran rendah. Ya. Kita dataran rendah itu beda dengan dataran tinggi. Dataran rendah biasanya kalau cukup itu umurnya lebih pendek. Jadi untuk lebih besar, cepat ya. lebih cepat. Jadi 70 hari kita itu udah pantas banget untuk Dipanen. dipanen. Pada standarnya pabrik itu kan 75. Ya, kalau lebih- umurnya ya Pak ya. Umurnya di kemasan. Ya, ya, nggih, Ya. nggih, nggih. Kalau kita praktekkan punya pabrik, hancur kita. Malah berkurang ya Pak ya. Nah, masalahnya sudah di B karena kulitnya sudah wis Bos, ketuaan. betul ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa patokan mantep dari pabrik. Umur nggak. ya, Pak, ya? Nggak bisa. Jadi ya lihat situasi lah. Nggih, Nah, nggih. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah tinggi itu bisa 80 pabrik nggak Malah laku. lebih ya. Kemudian Oh iya. Kalau di daerah tinggi, dataran tinggi mohon maaf. ya, Berarti umur lebih panjang. lebih panjang. Kalau menurut standar pabrik malah kemudaan ya Pak ya. Kemudian kalau untuk daerah pegunungan. Oke, lanjut Pak ya. Jadi ya pabrik itu mungkin dataran menengah kali. Kemungkinan ya kurang lebihnya ya Pak. Iya. Hanya Makanya ancur itu aja. memang plus minus kan sekitar. Nah otomatis kalau kita gedenya disamain dataran tinggi nggak bakal mampu. Gede mana Pak kira-kira? Gede yang lama dong, yang Gede yang tinggi ya, Pak? Dataran tinggi. Berarti semakin tinggi datarannya itu umurnya semakin panjang tapi buahnya biasa. buahnya semakin gede. Itu wes ya hukum lah misalnya. Ya, oke kembali tadi Pak. Yang menarik saya berarti tambah pengalaman ini. Barangkali nanti saya ditanya itu kan ya bisa membantu memberikan informasi kan Pak dari Pak Salim, dari Mas Arjun ini
barangkali saya ditanya ini sudah dapat ilmu kan Pak? Kan menjelaskannya secara logis gitu loh Pak, nggak ngawur, punya dasar gitu loh. Kembali ke dataran yang rendah tadi Pak, dari luasan yang segitu dengan rata-rata sekian lah itu pohon yang tadi 1.700 kali sekian luasan itu rata-rata berapa ton Pak umumnya? Kalau kita di dataran rendah musim kemarau, itu kalau ke musim kemarau ya yang umurnya agak lebih panjang bisa 73, 74 bahkan sampai standarnya padi itu bisa kalau kemarau 75. Kita itu peratusnya 1,92 ton mampu. Mampu ya Pak ya. Itu kalau musim kemarau. Kemarau betul kemarau ya. Nanti Kalau- saya dituntut musim rendeng sak munut, wah. Nah, ini ini saya tidak tanya sana. Nah ya, Karena teori. teori. Iya Pak. Ya. Ini kan yang sudah mempraktekkan sendiri gitu Pak. Nah, kalau bedanya dengan musim penghujan, Kalau musim penghujan itu umur 8 aja udah bisa di lebih maju ya Pak. Lebih maju. Jadinya untuk jagung gede itu hal yang berat. Jadi kita Iya, bisa iya, 1,2, iya. 1,3 udah bersyukur. Betul. Iya. Gitu lah. Paham. Jadi mulai itu kalau saya tahu jani untuk piro? Gak iso ngomong jani gak iso. Tergantung ya Pak. Tergantung. Situasi, kondisi dan lingkungan. Keduanya tergantung dari pertumbuhan tanaman sendiri. Kadang di musim penghujan, daerah ribet, daerah kendala, mungkin panas kurang, dia kan tidak cepat. Kalau Gede juga. namanya fotosintesis kurang bagus, otomatis kan perkembangan juga kurang bagus. Iya. Nah, wes itu alamat hasilnya agak tipis. Cuma gitu aja. Gitu mikir ya, aku. kurang lebihnya secara apa ya, gampangannya ya Pak ya, secara gampangannya corok bodoh inilah ya. Ini lihatnya seperti itu ya, musimnya kayak gini, aduh, apalagi hujan terus. Oke, berarti tapi dari segi yang tadi tidak bisa diprediksi itu rata-rata tiap panenan itu mencukupi untuk bahan bakunya, mencukupi untuk setorannya itu ya. Kalau saya sebagian besar mencukupi. Mencukupi ya? Kurangnya ya dikit. Artinya Mas Arjun, produksi untuk apa bahan baku yang kemasan ini yang ditanam Pak Salim ini memang sudah mampu Pak. Jadi tidak Iya. perlu khawatir saya Pak. Iya, Maaf, ini mohon maaf Pak kalau nanti salah. Kadang-kadang nih, misalkan saya pelaku usaha seperti Pak Salim, kadang-kadang kita kan punya pikiran negatif, nakal kan Pak, nakal. Dukung musimnya nggak mendukung, panenannya juga tadi tipis karena beberapa hal, sehingga saya nyetor sana itu harus 9 kuintal atau 1 ton. Daripada saya ini sekali kirim kok ongkosnya juga, biayanya juga mahal, saya tambahi jagung manis yang bukan Prima tapi mereknya Prima. Kan katanya yang punya supermarket kan nggak tahu itu merek apa. Iya. Lah, khawatir saya begitu. Nah, itu Tahu-tahu nanti dikonsumsi itu bukan yang ini asli tapi yang tambahan itu. Ini menurut petugas gimana? Antisipasinya bagaimana? itu Mencoba makanya ini kita saya tanyakan ini. antisipasi Pak untuk Pak Salim itu seperti Pak Salim ini kita pantau terus. Jadi perkembangannya Pak Salim ini untuk kebutuhan ini seperti apa. Misalnya Pak Salim kekurangan barang ya kita ada petani yang memang petani penanam Prima ya kita arahkan Pak Salim ke situ. Itu bisa. Kalau Pak Salim, saya percaya, bukan percaya, beliau ini kan pemain lama ini. Iya. Nyatanya sampai sekarang masih eksis. Iya. Dan yang tempat di story juga masih mengingat itu, artinya beliau kan bermain bersih gitu. Iya, bersih istilahnya. Pak. Daripada nanti saya panenanku kurang sendiri, mending saya ngambil atau beli dari petani yang nanam Prima untuk itu kan gitu. Iya. Yang saya ngomongkan tadi khawatir saya yang tadi loh. Ya itu kita pantau di lapangannya Pak. Mulai dari supermarketnya, mulai dari Oke. pengusaha-pengusaha ini selain Pak Salim kita pantau terus bahwa benar-benar yang dikemas itu memang benar-benar Prima gitu. Oke. Nah, itu Ya. daerah mana kita telusuri terus. Iya. Sesuai dengan segmentasi pasarnya minta seperti apa, jagung manisnya seperti apa gitu. Kan ada yang beberapa yang di daerah kita itu ada yang produk lain lah, tapi maksudnya tetap produknya bisi kan ada banyak Pak. Ada banyak, Nah, betul. itu kan memang segmentasi sendiri-sendiri untuk di Berbeda pasarnya. ya. Oke. Tapi kalau di Pak Salim ini seperti Pak Salim di pasar Kediri ini memang sudah terikat dengan Prima ya kita pantau terus untuk pergerakan Prima. di Nah, lapangan. itu Mas, benar. Maksud saya seperti itu. Karena apa? Biar Pak Salim dan Pak Salim yang lain itu yang menggunakan benar-benar varietas Prima yang sudah terkenal, sudah baik, dapat nama lah istilahnya itu,
jangan sampai terkotori oleh yang Pak Salim KW istilahnya. Begitu lah ya Pak, mohon maaf. Ini saya cuma mengibaratkan loh Pak. Pak mengibaratkan karena tadi saya kan kita dengar sendiri loh Pak, Mas Arjun itu kan sebagai salah satu petugas ngapusi itu kan dia ikut bertanggung jawab produk. Ya. Kita kasih masukan gitu loh Pak, jangan sampai wong ini sudah bagus kayak gitu tercemar gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kan perlu waspada. Iya sih. Ini juga kita informasikan ini Mas Arjun, mumpung ada kita dilihat oleh sahabat visi bahwa nanti juga hati-hati juga. Bener tadi kembali lagi Prima yang dari mana? Nah, kalau dari Jeng Ayu, wis oke, nggak usah perlu dilakukan lagi gitu ya Pak ya. Tapi dari Jeng Ayu yang lain itu mau dipertimbangkan. Nah, adanya dengan petugas ini ya baguslah menurut saya. PT BC ini bertanggung jawab secara moral lah tentang keamanan, kenyamanan para pengguna sendiri. Baik Pak Salim, Mas Arjun sudah banyak. Sekarang sebelum kita akhiri karena sebenarnya saya pengen ngobrol yang lebih banyak lagi. Namun ya kita kan punya kegiatan yang lain. Barangkali di lain kesempatan Pak kita bisa ngobrol yang lebih lama lagi. Ya tentunya nanti ya dengan yang topik yang menarik lagi Pak. Jadi sebelumnya saya ke Mas Arjun dulu. Tips Mas, ini tips apa yang sekiranya bisa diberikan masukan kepada sahabat visi, terutama para pengusaha kemasan jagung manis ini. Pengusaha ya? Pengusaha ya. Ini tipsnya bagaimana? Pengusaha, kalau untuk pengusaha jagung manis ini ya memilih varietas yang benar Pak. Ya, itu tadi pilih varietas yang bisa maksudnya menguntungkan dari semua pihak. Nah, misalkan petaninya untung, pengusahanya untung, masyarakatnya juga untung. Dalam arti petaninya untung, Prima ini kan sangat tahan bule, tahan virus. Nah itu bisa menguntungkan petani. Tanamannya mudah, gitu. Biayanya lebih ringan ya. Biayanya lebih ringan. Nah untuk yang pengusahanya menjualnya mudah, untuk yang di masyarakat bawahnya merasakan jagung ini juga rasanya manis, tidak ada masalah untuk dirasanya, itu Pak. Jadi tipnya ya pilih varietas yang benar dan tepat ya, daripada nanti pelanggannya lari semua kan ya. Kalau dari Pak Salim Pak, tips tapi untuk konsumen, karena Bapak ini kan sebagai suppliernya, kemudian kayak supermarket swalayan itu sebagai penyedianya. Nah, tips kepada konsumen penggemar jagung manis itu bagaimana Pak? Menurut tipsnya Pak? Kalau tadi kan pedagang pilihnya varietas, tipsnya bagaimana? Rasanya manis atau gimana? Mungkin ada tipsnya Pak? Jangan tiru loh. Nah, itu lagi Pak? Atau gimana? Atau ada masukan buat konsumen khususnya konsumen jagung manis masalah Prima ini? Kalau tips saya ya kalau milih jagung manis ya tolong gunakan lidah aja. Karena apa? Tolonglah dirasakan jenis ini mana ya. Tapi kan ada pembuktiannya sendiri. Cocok. Berarti nyambung nih. Nyambung. Jadi kalau pedagang itu jangan lupa varietas yang tepat. Kalau dari segi untuk tips konsumennya jangan lupa itu yang rasanya yang gunakan aja. Cocok. Oke. Terima kasih Pak Salim, Mas Arjun, sudah banyak kita ngobrol, berbincang-bincang, sharing seputar dunia jagung manis, tapi dari sisi untuk pengemasan untuk disetorkan ke supermarket atau swalayan ya Pak. Ilmunya juga sudah banyak, kita juga banyak Mas. Iya. Bukan ilmu jagung saja, ilmu kehidupan, filosofi tadi kan kita sudah banyak sekali ya. Terima kasih juga Mas Arjun yang dari kemarin dari episode yang sebelumnya sudah mendampingi saya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi. Amin. Ya, harapannya nanti sukses juga buat Mas Arjun, sukses juga buat BC, sukses juga buat Pak Salim. Amin. Sukses juga usahanya semakin berkembang bekerja sama dengan PT BC Internasional Tbk. Amin. Sehat selalu ya Pak Salim dan Pak Mas Arjun. Sahabat BC, demikian tadi bincang-bincang kita. Obrolan kita bersama Bapak Salim dan Mas Arjun yang membahas seputar jagung manis Prima sebagai andalan atau pilihan utama
bagi para pengusaha jagung manis di Indonesia. Semoga obrolan kita, bincang-bincang kita bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat BISI dimanapun berada. Ikuti terus podcast ini dan nantikan episode berikutnya, tentunya dengan bahasan yang menarik dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton podcast ini. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya. Ikuti semua akun sosial media kami, baik di IG, FB maupun TikTok dengan nama BISI Sahabat Petani. Sahabat BISI, ingat Pak Kumis, ingat BISI. Ingat BISI, ingat Pak Kumis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.